Shalom, damai di hatiku, damai Indonesiaku, merdeka. Kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Jonathan Evil Pulalan, pada hari Minggu, tanggal 1 September tahun 2024. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Allah. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami mau membacakan dan menyampaikan firman. Urapi hamba-Mu dan kuasa Roh Kudus. Urapi juga para pendengar yang akan mendengar firman Tuhan ini. Dan Roh Kudus menolong kami supaya kami dapat meyakini firman Allah dan melakukannya. Berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman. Dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami, Penebus dosa kami, Gembala kami yang sangat baik, kami berdoa. Haleluya, amin. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari Galatia pasal 5 ayat 1 dan ayat 13. Firman Tuhan berkata begini, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Lalu ayat 13. Ayat 13 mengatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Namun, janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain dengan kasih Kristus. Demikianlah firman Allah yang berbagi kita membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Tema kita pada hari ini adalah Indonesia penuh dengan kemuliaan Allah. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, bulan ini kita memperingati dan merayakan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita sebagai bagian dari sejarah dan kehidupan bangsa ini pantas bersyukur atas perjuangan para pahlawan dan karunia kemerdekaan yang dianugerahkan Tuhan untuk bangsa Indonesia demi kemuliaan Allah. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, namun momentum perayaan kemerdekaan ini juga mengajak kita untuk merenungkan kembali peran kita sebagai murid-murid Kristus dalam mengisi kemerdekaan itu, supaya benar-benar Indonesia penuh dengan kemuliaannya. Itulah sebabnya kita perlu mengisi dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang jujur, dan hal-hal yang memuliakan Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, dalam bacaan kita tadi, baik itu dalam Galatia pasal 5 ayat 1 dan ayat 13, Paulus mengajak kita untuk menjadi warga bangsa dan warga kerajaan Allah dengan baik. Itulah sebabnya Paulus mengatakan kita telah dimerdekakan Kristus. Jadi kita tidak boleh lagi menjadi kuk perhambaan. Artinya kita tidak boleh lagi dijajah oleh dosa. Kita juga Indonesia tidak boleh dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Bahkan kadang-kadang kita dijajah dalam perekonomian, dijajah dalam moral, kita menjadi orang yang tidak baik. Nah, Paulus bilang kita buangkan semuanya itu. Kita tidak boleh jadi kuk perhambaan. Lalu Paulus juga mengatakan bahwa janganlah kemerdekaan itu kita pergunakan dengan salah. Janganlah kemerdekaan itu kita pergunakan untuk berbuat dosa. Kita hindari itu. Dan kita harus berpegang teguh kepada apa yang Paulus katakan. Jadi siapa dalam Kristus, dialah ciptaan baru. Yang lama berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, bangsa Indonesia saat ini masih menghadapi beragam persoalan. Seperti yang kita tahu bersama, radikalisme, intoleransi, ekstremisme, kekerasan, diskriminasi, dan ketidakadilan. Bahkan di mana-mana terjadi korupsi, terjadi nepotisme, dan hal-hal yang jahat yang kita lihat dengan kasat mata. Nah, bangsa kita kalau menjadi betul-betul penuh dengan kemuliaan, kita harus tinggalkan semuanya itu. Kita harus menjadi warga gereja dan warga negara Indonesia yang baik. Itulah sebabnya kita diajak untuk turut meringankan beban pemerintah
dalam mengatasi berbagai persoalan seperti yang saya katakan tadi. Lalu kita membangun dialog kerjasama lintas agama, lintas iman, dan seterusnya. Kita menyumbangkan gagasan lewat opini. Publik membuka diri dari pihak-pihak lain untuk membangun budaya hidup yang baik, budaya hidup damai tanpa kekerasan. Dan kita berani bersuara jika kita menemukan hal yang tidak baik dan tidak benar dalam kehidupan sehari-hari bagi bangsa dan negara kita. Itulah sebabnya cara kita mengisi kemerdekaan ini, jika kita semakin beriman kepada Allah, kita tentu harus semakin peduli dengan bangsa kita. Sehingga Indonesia penuh dengan kemuliaan Allah. Saya sudah khotbah beberapa waktu yang lalu, Indonesia maju, Indonesia baru, Indonesia emas. Nah, marilah kita persembahkan Indonesia ini bagi kemuliaan Allah yang kita sembah dalam Yesus. Kita berdoa supaya pemerintahan yang baru dipimpin oleh Bapak Jenderal Prabowo Subianto dapat berjalan dengan baik, Indonesia damai, Indonesia penuh dengan kemuliaan. Indonesia diberkati Allah sehingga masyarakat Indonesia makmur, sejahtera, bahagia, dan juga Indonesia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain yang ada di sekitar Indonesia. Mari kita turun kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau supaya Indonesia penuh dengan kemuliaan Allah. Indonesia baru, Indonesia maju, Indonesia emas. Berkati pemerintahan yang akan datang, yang akan dipimpin oleh Presiden yang baru terpilih, yaitu Bapak Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto. Tuhan berkati beliau dan berkati kabinet yang akan dibentuk, biar Indonesia benar-benar merdeka, benar-benar tidak lagi korupsi, benar-benar tidak nepotisme, tapi benar-benar Indonesia bagi kemuliaan Allah. Ampuni dosa kami Tuhan, dengarlah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terpujilah Kristus. Sampai kita berjumpa di kesempatan yang lain.